Pernahkah kamu merasa seolah-olah dunia sedang berkonspirasi untuk menjatuhkanmu? Entah itu relasi yang kian mendingin dan goyah, tekanan finansial yang mencekik leher, kesehatan yang perlahan meredup, atau konflik tanpa ujung di tempat kerja yang menyita energi setiap harinya. Kita sering bertanya, mengapa hal ini terjadi padaku? Namun, jarang sekali kita menyadari bahwa situasi negatif tidak muncul secara tiba-tiba dari langit yang kosong. Mereka adalah hasil dari sebuah akumulasi yang tersembunyi. Mereka muncul karena satu hal yang sering kita lupakan, yaitu kurangnya rasa syukur dalam jangka waktu yang sangat lama. Seringkali, tanpa sengaja, kita jatuh ke dalam perangkap yang paling berbahaya dalam hidup, yaitu menyepelekan. Jika kita tidak aktif bersyukur atas setiap hal kecil di dalam hidup kita, secara tidak sadar, kita sedang meremehkannya. Dan ketahuilah, menyepelekan adalah akar utama dari segala bentuk negativitas yang kamu alami saat ini. Coba renungkan sejenak. Ketika kamu menyepelekan sesuatu, kamu menghentikan aliran energi positif. Kamu memutus kabel yang menghubungkanmu dengan keajaiban semesta. Sama seperti saat kamu berterima kasih kepada seseorang yang akan selalu membawa hubunganmu ke level yang lebih tinggi, tindakan menyepelekan justru akan menyeret hidupmu ke bawah, menuju penurunan yang menyakitkan. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya akan menentukan kualitas hidupmu. Apakah kamu bersyukur atas kesehatanmu saat tubuhmu sedang prima dan bertenaga? Ataukah kamu baru menyadari betapa berharganya napas itu saat tubuhmu mulai sakit atau terluka? Apakah kamu bersyukur atas pekerjaan yang memberimu nafkah setiap pagi saat kamu bangun? Ataukah kamu baru mulai menghargai meja kerjamu ketika mendengar kabar burung tentang efisiensi tenaga kerja? Kita seringkali lupa bersyukur atas gaji atau upah yang masuk ke rekening kita. Kita menerimanya seolah-olah itu adalah hak mutlak, lalu mengeluhkan jumlahnya yang dianggap kurang. Padahal, setiap rupiah yang kamu terima adalah aliran kelimpahan. Ketika kamu menyepelekan gaji itu, kamu sebenarnya sedang menutup pintu bagi kelimpahan yang lebih besar. Begitu pula dengan orang-orang yang kamu cintai. Apakah kamu memeluk mereka dengan rasa syukur saat hubungan kalian sedang hangat? Ataukah kamu hanya membicarakan mereka saat ada masalah, mengeluh kepada orang lain tentang kekurangan mereka, dan lupa bahwa kehadiran mereka adalah sebuah anugerah? Bahkan untuk benda mati sekalipun, hukum ini berlaku. Apakah kamu bersyukur saat mobil atau motormu mengantarmu dengan selamat sampai tujuan? Ataukah kamu baru memikirkannya dengan penuh emosi negatif saat mesinnya mogok di tengah jalan? Kamu harus memahami satu prinsip abadi, menyepelekan adalah magnet bagi keluhan. Dan ketika keluhan mulai keluar dari pikiran atau lisanmu, hukum tarik-menarik bekerja dengan presisi yang menakutkan. Setiap keluhan yang kamu lontarkan adalah sebuah pesanan kepada semesta untuk mendatangkan lebih banyak hal yang bisa dikeluhkan. Jika kamu mengeluhkan cuaca yang panas, lalu lintas yang macet, bos yang tidak pengertian, pasangan yang cerewet, atau antrean yang panjang, sadarilah bahwa pada saat itu juga, kamu sedang mendorong kehidupan impianmu menjauh. Kamu sedang membangun dinding yang sangat tebal antara dirimu dan kebahagiaan yang kamu damba-dambakan. Setiap kata negatif yang kamu ucapkan tentang ekonomi, tagihan, atau layanan perusahaan yang buruk, adalah sebuah instruksi untuk menghentikan hal-hal baik mendatangi hidupmu. Sekarang kamu mulai mengerti bukan? Bahwa, ketika sesuatu tidak berjalan beres, itu adalah alarm bahwa kamu belum cukup bersyukur, meski mungkin kamu melakukannya tanpa sengaja. Namun, inilah kabar terbaiknya. Mustahil bagi kegelapan untuk tinggal di dalam ruangan yang penuh cahaya. Begitu pula, mustahil bagimu untuk merasa negatif ketika hatimu dipenuhi rasa syukur. Kamu tidak bisa mengkritik saat bersyukur. Kamu tidak bisa menyalahkan saat bersyukur. Bahkan, mustahil bagimu untuk merasa sedih atau putus asa saat frekuensi syukurmu sedang aktif. Jika saat ini kamu berada di titik terendah dalam situasi yang tampak gelap, kamu tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk mengubahnya. Dengan kekuatan syukur, situasi negatif bisa menghilang seperti sulap yang ditiup angin. Mungkin kamu bertanya, bagaimana cara bersyukur di tengah badai yang begitu hebat? Ribuan tahun yang lalu,
Siddhartha Gautama memberikan sebuah panduan yang sangat indah bagi kita semua. Beliau berkata, "Marilah kita bangun dan bersyukur, karena jika kita tidak banyak belajar pada hari ini, setidak-tidaknya kita belajar sedikit, dan jika kita tidak belajar sedikit, setidak-tidaknya kita tidak sakit, dan jika kita menjadi sakit, setidak-tidaknya kita tidak mati. Jadi marilah kita bersyukur." Biarkan kata-kata bijak ini meresap ke dalam jiwamu hari ini. Tugas kamu bukanlah menunggu masalah selesai baru bersyukur, melainkan bersyukur agar masalah itu selesai. Sekarang, mari kita lakukan sebuah latihan yang akan mengubah realitasmu. Pikirkan satu masalah atau situasi paling negatif dalam hidupmu saat ini. Satu hal yang paling ingin kamu selesaikan. Sekarang, carilah 10 hal yang bisa kamu syukuri dari situasi yang tampak buruk itu. Saya tahu, memulai latihan ini mungkin terasa seperti mendaki gunung yang terjal. Pikiran logis kita akan berkata, apa yang bisa disyukuri dari kegagalan? Mari kita ambil contoh nyata. Katakanlah saat ini kamu sedang kehilangan pekerjaan. Kamu sudah mengirimkan ratusan lamaran, menjalani beberapa wawancara, namun hasilnya nihil. Kamu merasa tidak berguna dan cemas akan masa depan. Bagaimana cara melakukan latihan syukur di tengah kondisi ini? Kamu harus mengarahkan fokusmu secara terkonsentrasi. Berikut adalah getaran frekuensi yang harus kamu bangun. Aku sangat bersyukur memiliki waktu lebih banyak bersama keluargaku saat ini, sebuah momen yang tidak mungkin kudapatkan saat aku sibuk bekerja dulu. Aku bersyukur karena hidupku menjadi jauh lebih teratur. Waktu luang ini memberiku kesempatan untuk menata ulang visi hidupku. Aku bersyukur karena aku telah memiliki pengalaman kerja yang berharga di masa lalu. Pengalaman itu adalah aset yang tetap melekat padaku. Aku sungguh bersyukur karena ini adalah kali pertama aku menganggur, yang artinya selama ini semesta selalu menjamin kebutuhanku. Aku bersyukur karena aku tahu ada banyak peluang di luar sana, dan setiap hari, pekerjaan baru terus bermunculan. Aku bersyukur atas semua proses melamar kerja dan wawancara yang kujalani. Setiap kegagalan sebenarnya adalah latihan yang mengasah kemampuanku berkomunikasi. Aku bersyukur bahwa tubuhku tetap sehat dan mampu untuk terus berusaha. Aku bersyukur atas dukungan dan doa keluargaku yang menjadi kekuatanku saat ini. Aku bersyukur atas masa istirahat ini. Mungkin tubuh dan jiwaku memang sangat membutuhkannya setelah bertahun-tahun bekerja keras. Dan aku bersyukur, karena melalui situasi ini, aku menyadari betapa berharganya sebuah pekerjaan. Aku tidak akan pernah lagi menyepelekan pekerjaan saat aku mendapatkannya nanti. Pada saat kamu menuliskan 10 hal ini dengan sungguh-sungguh, energi di sekitarmu akan berubah. Kamu bukan lagi seorang pengangguran yang putus asa, melainkan seseorang yang sedang bersiap menerima kelimpahan baru. Kekuatan syukur jauh lebih besar daripada situasi negatif manapun. Mari kita lihat contoh lain yang sering dialami banyak orang, yaitu relasi yang bermasalah. Bayangkan seorang pria yang memiliki hubungan dingin dengan ayahnya. Dia merasa tidak pernah cukup baik di mata sang ayah, merasa terus dikritik, dan merasa tidak dicintai. Jika pria ini ingin mengubah relasinya, dia tidak perlu menunggu ayahnya berubah. Dia hanya perlu mengubah energinya sendiri melalui syukur. Dia bisa mulai menulis, "Ayah, aku bersyukur karena sebagian besar kenangan dalam hidupku sebenarnya sangat baik. Aku berterima kasih karena ayah telah bekerja keras banting tulang agar aku bisa mengenyam pendidikan yang bahkan tidak sempat ayah rasakan. Aku berterima kasih karena ayah telah menopang keluarga kita selama aku kecil. Sekarang aku sadar betapa beratnya tanggung jawab finansial itu. Aku berterima kasih atas momen saat ayah membawaku ke pertandingan sepak bola sewaktu aku kecil. Aku bersyukur bahwa sekarang ayah tidak sekeras dulu lagi kepadaku. Aku bersyukur bahwa dari relasi yang sulit ini, aku belajar memiliki belas kasih dan pengertian yang lebih besar kepada anak-anakku sendiri nantinya. Aku berterima kasih karena ayah telah menunjukkan betapa pentingnya dukungan dalam membesarkan anak agar mereka bahagia. Aku bersyukur masih bisa tertawa bersamamu.
Di luar sana, banyak orang yang tidak pernah punya kesempatan untuk tertawa bersama ayah mereka, karena mereka sudah kehilangan sosok itu selamanya. Aku bersyukur karena aku masih punya waktu untuk menciptakan kenangan indah bersamamu. Apa yang terjadi ketika pria ini bersyukur dalam hatinya? Secara kuantum, energi syukur tersebut sampai kepada ayahnya. Tanpa sepatah kata pun terucap, getaran kebencian akan digantikan oleh getaran kedamaian. Menurut hukum tarik-menarik, situasi di dunia nyata harus mulai membaik mengikuti perubahan di dunia dalam dirimu. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana aku tahu jika syukurku sudah bekerja? Jawabannya ada pada perasaanmu. Setelah mempraktikkan syukur yang mendalam, kamu seharusnya merasa jauh lebih ringan, lebih tenang, dan lebih optimis. Perasaan yang terangkat adalah bukti pertama bahwa daya ajaib syukur sedang memproses jalan keluar untukmu. Saat kamu merasa lebih baik di dalam, semesta mulai mengatur ulang koordinatnya di luar. Solusi yang selama ini tidak terlihat akan mulai muncul. Panggilan telepon yang kamu tunggu akan datang. Pertemuan yang tidak disengaja akan terjadi. Itulah saat di mana dunia luar mulai mencerminkan dunia dalammu. Untuk mempercepat keajaiban ini, aku ingin memberikan sebuah tantangan kecil kepadamu. Hanya untuk hari ini saja, cobalah melewati hari tanpa mengatakan satupun hal negatif. Tanpa keluhan, tanpa kritik, tanpa kata-kata yang merendahkan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Mungkin ini terdengar sulit, tapi cobalah. Ini adalah latihan kesadaran. Kamu akan terkejut menyadari betapa seringnya kita berbicara negatif secara otomatis. Namun, jika kamu mendapati dirimu hampir mengucapkan sesuatu yang negatif, atau sedang memikirkan keluhan, segera gunakan kalimat ajaib ini. Aku harus mengatakan bahwa aku sungguh-sungguh bersyukur. Selesaikan kalimat itu dengan hal apapun yang bisa kamu syukuri saat itu juga. Mungkin atas sinar matahari, atas air yang kamu minum, atau atas smartphone yang ada di tanganmu. Jadikan kalimat ini sebagai pengingat setiap kali negativitas mencoba merayap masuk. Ingatlah, jika ada masalah kecil muncul di masa depan, jangan tunggu sampai masalah itu membesar. Padamkan bara itu segera dengan bersyukur sebelum ia menjadi api yang membakar kebahagiaanmu. Seseorang yang benar-benar bijaksana bukanlah mereka yang hidupnya tanpa masalah, melainkan mereka yang mampu menemukan alasan untuk bersyukur dalam situasi apapun. Mereka tahu bahwa syukur bukanlah sekadar reaksi atas hal baik, melainkan cara tercepat dan paling efektif untuk mengakhiri setiap situasi negatif. Jangan biarkan pengetahuan yang kamu dengar hari ini hanya menguap begitu saja. Keajaiban tidak datang kepada mereka yang hanya mengerti, tapi kepada mereka yang mempraktikkan. Sekarang, ambil langkah pertamamu. Tuliskan daftar 10 syukurmu, dan di akhir daftar itu, ucapkan dengan penuh keyakinan, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas penyelesaian yang sempurna. Aku ingin mengajak kamu untuk memulai energi keajaiban ini sekarang juga di sini. Tuliskan di kolom komentar, satu hal saja yang paling kamu syukuri, atau ketik kalimat ajaib ini, terima kasih atas penyelesaian yang sempurna. Setiap kata yang kamu tulis adalah getaran energi yang akan memantul kembali kepadamu. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai selesai. Kehadiran dan kesediaanmu untuk bertumbuh adalah alasan mengapa konten ini dibuat. Jika kamu merasa pesan ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang kamu sayangi, agar cahaya syukur ini juga menyentuh hidup mereka. Aku bangga padamu karena telah memilih untuk tetap bersyukur di tengah tantangan. Tetaplah terjaga, tetaplah berterima kasih, dan perhatikan bagaimana hidupmu akan bertransformasi secara ajaib. Sampai bertemu di video berikutnya untuk membahas rahasia kehidupan lainnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.